resmi ditahan. Ini pelajaran berharga dari seorang Roy Suryo. Mantan Menpora era SBY, sekaligus politisi senior Demokrat, Roy Suryo resmi ditahan. Nampaknya Roy Suryo terlalu jumawa akan kasus hukumnya sehingga dirinya disebut menghina aparat dengan menghadiri touring di saat statusnya telah menjadi tersangka. Roy Suryo mungkin lupa kalau dirinya hidup di era digital, di mana kesalahan sedikit saja bisa berujung fatal. Tentu saja kita masih ingat bagaimana dulu ia terseok saat melakukan penyidikan, hingga keluar dengan kursi roda. Tapi, belakangan dirinya malah unjuk gigi dengan tertawa cekikikan di hadapan komunitas mobil mewah. Memang kasus penistaan agama, minoritas ini banyak menuai harapan pesimis. Bagaimana tidak? Sebelumnya beberapa ustadz juga dilaporkan lantaran menghina agama Kristen dan lainnya. Tapi, hukum seakan lemah terhadap laporan hingga tidak ada pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Sebut saja Abdul Somad yang menghina salib, dan juga Rizik yang mengolok-olok Yesus. Sampai saat ini laporan terhadap mereka seakan hilang di telan bumi. Pantas kalau Roy Suryo kemudian merasa jumawa dan yakin dirinya bisa lolos. Bedanya, jejak digital Roy Suryo terpampang jelas di media sosialnya dan statusnya sebagai seorang politikus. Sebelumnya diberitakan bahwa Polda Metro Jaya resmi menahan ex-Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Roy Suryo selaku tersangka kasus penistaan agama. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Sulpan mengatakan, penahanan terhadap Roy Suryo dimulai pada Jumat, tanggal 5 bulan Agustus 2022 malam ini. Mulai malam hari ini, dilakukan penahanan terhadap tersangka Roy Suryo, laki-laki usia 52 tahun. Ujar Sulpan kepada wartawan Jumat malam. Menurut Sulpan, Roy Suryo akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk keperluan penyidikan. Penahanan dilakukan karena tersangka dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dan juga ada beberapa pertimbangan lainnya. Hal itu sebagaimana tertuang dalam pasal 21 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, kata Sulpan. Penahanan terhadap Roy Suryo dilakukan setelah sebelumnya dia kedapatan mengikuti kegiatan touring komunitas mobil Mercedes-Benz, meski tengah berstatus tersangka penistaan agama. Menurut Roy Suryo, kegiatan touring bersama komunitas mobil itu berlangsung pada Minggu 31 bulan Juli 2022 di rest area kilometer 11 Tol Jagorawi. Kehadiran dirinya dalam kegiatan tersebut sekaligus untuk merayakan hari ulang tahun salah satu anggota komunitas Mercedes-Benz SL Club, MBSL. Mantan Wakil Kepala Polisi Republik Indonesia, Wakapolri, Komisaris Jenderal Purnawirawan Nanan Soekarno. Kehadiran saya di sana adalah sebuah apresiasi kepada salah satu anggota senior MBSL yang saat tersebut mengadakan syukuran hari kelahirannya, yakni Bapak Komjen Pol Nanan Soekarno, yang dilanjutkan dengan acara doa bersama, ujar Roy Suryo dalam keterangannya Rabu tanggal 3 bulan Agustus 2022. Sebagai informasi, Roy ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Juli 2022. Roy Suryo dijerat pasal 28 ayat 2. Contoh, pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (IT). Penyidik juga menjerat Roy Suryo dengan pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang penodaan agama
dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Rasanya kalau Roy Suryo sedikit menahan diri dan tidak mengumbar kebahagiaan, mungkin bisa jadi aparat dan juga masyarakat lupa akan kasusnya. Tapi naas Roy Suryo justru menunjukkan kebebalannya dengan seolah-olah mentertawakan jerat hukum yang menimpanya. Status tersangka ia pandang sebelah mata karena yakin bisa lolos suatu ketika. Namun sayang, prediksi Roy Suryo ternyata mentah dan membuat aparat dan masyarakat semakin muak akan tingkahnya. Semoga saja hukuman setimpal bagi Roy Suryo bisa dikenakan padanya. Mengingat cuitan Ferdinand Huta Hayan juga berujung penjara beberapa bulan lamanya. Apalagi posisi Roy Suryo sebagai public figure yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Jangan sampai hukum direndahkan begitu saja oleh politisi atau pemuka agama, sedang mereka yang berstatus rakyat biasa tak bisa berbuat apa-apa. Hal ini mengingatkan pada banyaknya rakyat sipil yang dipenjara akibat Undang-Undang ITE, di mana yang bersangkutan bisa jadi tak tahu menahu akan hukum perundang-undangan yang ada.